Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Ada yang bertanya apakah boleh bagi kita mengadakan kepanitiaan kurban dengan mengajak atau menawarkan kepada kaum muslimin untuk berkurban dengan membentuk kelompok baik kurban dengan perorangan maupun dengan cara berserikat seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang. Wallahu a'lam. Butuh dipelajari sejauh mana kepanitiaan kurban yang dibentuk dan diadakan oleh kaum muslimin sekarang yang dimaksud ini. Adapun sebatas dalam rangka ta'awun untuk mengkoordinir, ya, misalkan di suatu pemukiman kompleks, ya, di suatu daerah, ataukah yang tinggal di suatu kompleks di suatu ma'had misalkan, kemudian untuk memudahkan urusan mereka dengan adanya koordinasi, ya, untuk mengkoordinir, untuk saling menyambungkan antara orang-orang yang ingin berkurban dengan cara berserikat misalkan, sehingga bisa berkumpul, ya, 7 orang misalkan untuk bisa membeli seekor sapi. Nah, dalam rangka ta'awun saja. Nah, tidak mengapa insyaallah. Dan yang perlu diingat di sini, panitia kurban yang dipercaya itu oleh mereka-mereka yang berkurban kemudian dipercaya untuk mengurusi kurbannya, itu berposisi, berkedudukan sebagai wakil. Sehingga di sini perlu ada kejelasan dari pemilik kurban, ya, bagaimana yang diinginkan oleh pemilik kurban. Nah, kalau memang pemilik kurban sendiri mengizinkan panitia yang menjadi wakilnya ini untuk ikut makan dari situ, dari uang kurbannya, maka dia ikut makan sebagai sedekah atau sebagai hadiah, ya, sebagai sedekah atau sebagai hadiah. Atau ada indikasi korinah, indikasi yang menunjukkan bahwa memang diizinkan, ya, untuk dia mengambil bagian darinya. Boleh jadi ada masalah khusus yang diinginkan, sehingga mengajak kaum muslimin misalkan untuk berkurban dan menawarkan untuk dikoordinir, ya, oleh panitia tersebut.
untuk mengarahkan mereka ke pembagian daging kurbannya yang lebih terarah dan lebih mencapai maslahat yang lebih baik. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya membeli hewan kurban kepada pemilik hewan yang tidak sendiri atau lebih dari satu orang, yang ketika hewan tersebut dibayar dengan harga yang para pemiliknya berselisih mengenai harga yang cocok, sehingga orang yang berkorban membeli dengan harga yang paling rendah. Yang namanya jual beli, di antara syaratnya adalah antarodin. Di antara syaratnya adalah dengan kerelaan hati antara penjual dan pembeli. Jadi kalau hewan itu dimiliki oleh beberapa orang, milik 2 orang atau 3 orang yang punya bagian dalam berserikat memiliki seekor sapi itu, berarti harus ada kerelaan seluruh pemilik yang berserikat. Kalau misalkan 2 orang pemiliknya berserikat, ya, kemudian yang satunya rela, yang lainnya tidak rela, berarti tidak sah. Tidak sah jual belinya. Nah, karena harus dengan syarat ridho sama ridho, rela sama rela antara penjual dan pembeli. Sementara penjualnya sekarang pemiliknya lebih dari satu orang, berarti harus diperjelas kerelaan seluruh pemiliknya. Mana yang lebih afdal berkurban dengan 1 ekor kambing dibandingkan 1/7 ekor onta berserikatnya? Nah, sudah kita bahas tadi, afdal 1 ekor kambing dibandingkan berserikat 1/7 bagian dari onta atau 1/7 bagian dari sapi. Nah, dari pembahasan pertanyaan berikutnya, dari pembahasan kemarin hingga hari ini telah dibahas bahwa onta sapi dapat berserikat di kalangan 7 orang pemilik. Pertanyaannya, apakah 7 orang pemilik tersebut telah mewakili keluarganya masing-masing atau hanya untuk diri masing-masing dari 7 orang tersebut? Ya, ini sudah dibahas kemarin bahwa 7 orang yang berserikat itu masing-masing memiliki 1/7 bagian dari sapi itu untuk dirinya bersama keluarganya. Ya. Yang memiliki 1/7 itu adalah yang berkorban atas nama dia, yang biasanya kepala rumah tangga yang menafkahi rumah tangga itu, dia yang berkorban. Ya, 1/7 bagian atas nama dia pemiliknya. Tetapi dia mengikutkan seluruh anggota keluarganya yang tergabung dalam rumah tangganya yang dinafkahi olehnya untuk ikut meraih pahalanya dari 1/7 bagian itu. Difahami ini? Bagaimana pembagian daging hewan kurban patungan 7 orang yang disedekahkan berapa? Caranya, setelah disembelih dibagi dulu, ya, masing-masing mengambil bagiannya, miliknya, 1/7 bagian untuk fulan, 1/7 bagian untuk illan,
Ya, masing-masing diberi. Setelah itu, ya, setelah masing-masing dari 7 orang ini mengambil bagiannya masing-masing seperti 7 bagian dari hewan kurban itu, masing-masing ya menyedekahkan sesuai yang dia inginkan. Nah, boleh jadi dia kumpulkan di sebuah panitia misalkan yang bersedia mengkoordinir dan mau membantu untuk membagikan, ya, siap membagikannya lebih merata misalkan, ya, maka diserahkan ke dia, ke panitia itu, dikumpulkan di situ, kemudian dia bagi. Nah, jadi masing-masing diperjelas dulu bagiannya, seperti bagian untuk si A, seperti bagian untuk si B, si C, masing-masing dapat, sudah dipisah bagiannya masing-masing, kemudian masing-masing mengeluarkan yang mau disedekahkan atau mau dihadiahkan, atau dia mau bagi sendiri tanpa melalui panitia yang ada, terserah dia. Dan ini akan menghindari perselisihan. Ya, boleh jadi kalau tidak seperti ini nanti di sana terjadi perselisihan. Ada yang salah paham. Kok saya bagiannya kok seperti ini? Kemana? Ini akhirnya. Nah, timbul fitnah. Berikan bagian masing-masing. Setelah itu terserah dia mau apakan, bagaimana caranya membagikannya, berapa yang dia mau bagikan, ya, sebagai sedekah atau hadiah, terserah pemiliknya, karena itu haknya. Di sebuah kampung mempunyai tradisi takbiran beramai-ramai pada saat hewan kurban akan disembelih. Dan sebelum disembelih hewan kurban biasanya disiram air terlebih dahulu. Nah, disiram air bagaimana maksudnya? Dimandikan. Oh, nah, ya ini tradisi, yang namanya tradisi, ya, tradisi buatan manusia. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan tata cara yang disebutkan di sini. Nah, kalau itu diyakini dengan tata cara tertentu seperti itu, diginikan, kemudian diyakini ada keutamaan khusus, maka bisa menjadi bid'ah. Nah, adapun hewan kurban itu mungkin disenangkan terlebih dahulu, disegarkan, diminumi, ya. Nah, diberi minum dulu misalkan. Nah, disenangkan. Itu masuk dalam bab yang kita bahas sebelumnya, ini menyenangkan hewan. Nah, adapun sampai disirami seperti itu dari kepala sampai ke kaki. Nah, dengan keyakinan tertentu, ya, seperti yang sudah kita dengar tadi. Mengamalkan suatu amalan dengan keyakinan tertentu punya keutamaan, ya, padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Nah, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada ajarannya tentunya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Orang yang berniat kurban tidak boleh memotong rambutnya. Lalu bagaimana ketika dia menyisir rambutnya dan ada yang gugur? Nah, selama dia tidak sengaja. Nah, ketika dia menyisir rambutnya dengan hati-hati, ya, dia tidak berniat untuk memotongnya, tapi merapikan rambutnya, kemudian tanpa kesengajaan, nah, ada yang gugur, maka sepertinya tidak mengapa. Nah,
Jadi hati-hati tentunya ketika menyisir rambut. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami pengelupasan kulit, pergantian kulit? Apakah tidak boleh mengupas kulitnya, baik dia sengaja maupun yang terkelupas dengan sendirinya? Kalau terkelupas dengan sendirinya bukan perbuatan dia. Nah, bukan perbuatan dia. Sesuatu yang Allah takdirkan. Adapun mengupas kulitnya dengan sengaja, selama tidak ada alasan, artinya dia tidak kesakitan dengan kulitnya itu tadi, jadi biarkan saja, kecuali kalau seperti yang sudah kita dengar keterangannya sebelumnya. Nah, kalau itu tidak diambil malah kesakitan, ya, tersentuh jadi sakit, maka untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu, yang menyakitkan itu diambil, tidak mengapa. Nah, mana yang lebih utama, berkurban dengan 1 ekor kambing atau berkurban dengan berserikat untuk 1 ekor sapi? Sudah kita pelajari tadi bahwa 1 ekor kambing afdal, lebih utama daripada berserikat untuk berserikat untuk 1 ekor sapi. Nah, 1 ekor kambing lebih utama daripada 1/7 bagian dari sapi. Nah, Ana lagi di lapangan untuk sholat Id, lalu tanpa sengaja ana berhadas, buang angin, sedangkan sudah mau dimulai sholatnya. Sementara rumah agak jauh jaraknya dan tidak ada orang yang ana kenal yang rumahnya dekat lapangan. Pertanyaan ana, apakah boleh ana bertayamum untuk mengganti wudu ana yang telah batal? Nah, kata ulama, ini terkait dengan air, ya. Artinya di situ tidak ada fasilitas umum? Hah? Agak aneh. Tidak ada fasilitas umum? Masa tidak ada fasilitas umum? Tidak ada fasilitas umum di situ, WA, sumur atau ya, kamar mandi umum. Jauh sekali kemungkinannya. Andaikan tidak ada, maka membeli air. Nah, orang sebanyak itu, diajak ngomong salah satu dari mereka. Kaum muslimin itu, alhamdulillah, nah, ramah-ramah dan saling menyambut. Kalau dia beritahu akan dia cepat, ke rumah saya antar sebentar, insyaallah. Nah, jangan langsung berpikir seperti ini, langsung diganti dengan tayammum. Karena bertayammum itu jika ada udzur. Ya, jika ada udzur. Jika memang tidak ada air, kalau airnya sudah dicari. Kalau sudah dicari di sekitarnya, dan memang tidak ada. Karena mencari air termasuk dalam kategori mencari air, kata ulama, sampai kalau harus membeli air, maka dibeli. Bolehkah hewan yang hendak dikurbankan diniatkan untuk 2 hal, yaitu dikurbankan dan untuk acara nasikah? Bukan nasiqah, ya. Bukan nasiqah. Nasikah. Akikah. Arabnya aqiqah. Indonesianya akikah. Kalau nasikah, Arabnya nasikah, Indonesianya juga nasikah. Tidak ada nasiqah. Nah, di sini tertulis nasiqah. Nah, diluruskan.
Nah, ini adalah ibadah yang dituntut tersendiri, sendiri-sendiri. Udhiyah kurban sendiri, nasikah sendiri. Ya, maka cukup dengan satu niat. Nah, kalau memang belum diakikah, ada anaknya yang belum baligh, belum sempat diakikah, maka dahulukan akikah untuk anaknya. Dahulukan akikah untuk anaknya, ya, untuk menunaikan hak anak itu. Ya, untuk menunaikan hak anak itu. Adapun hukumnya sama-sama sunnah. Menurut pendapat yang rajih kurban sunnah, akikah juga sunnah. Tapi didahulukan akikah, ya, untuk memenuhi hak anaknya di akikah. Nah, terkait dengan maslahatnya. Nah, adapun mau dengan satu amalan dua niat, ini butuh dalil. Nah, bolehkah seseorang dari daerah ingin ikut berkurban di daerah lainnya? Ia tinggal di Jakarta tapi ia berkurban di Makassar. Nah, keterangan ulama termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan apa yang sudah kita pelajari, bahwa kurban itu adalah seseorang berkurban untuk dia dan keluarganya. Masuk dalam bab an-nafaqah bil ma'ruf, menafkahi keluarga dengan cara yang ma'ruf. Ya, ikut merayakan hari raya Idul Kurban dan ikut bergembira makan daging kurban. Berkurban untuk dia makan bersama dengan keluarganya, dan sebagiannya disedekahkan atau sebagiannya dihadiahkan. Nah, itu yang afdal. Ya, itu yang afdal. Kalau dia melakukannya di tempat yang lain, otomatis dia tidak ikut memakannya bersama keluarganya. Nah, ada sunnah udhiyah kurban di sini yang tidak tercapai. Nah, yang tidak tercapai. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah bahkan punya keterangan yang cukup keras mengingkari yang seperti ini dalam Syarah Bulughul Maram. Ya. Dan beliau menegaskan bahwa sunnahnya itu ya berkorban di tempatnya. Nah, untuk dia dan keluarganya. Kalau bisa dia sembelih sendiri. Adapun pengurusannya bisa diserahkan yang lain. Yang penting dia sendiri sembelih, yang menyembelih. Tapi kalau dia memang tidak menguasai penyembelihan, nah khawatir malah keliru, ya diwakilkan. Nah, dan dia saksikan. Kemudian dia ikut makan bersama keluarganya, sebagian disedekahkan, dan sebagian dihadiahkan jika mau. Nah, ini yang afdal tentunya. Bagaimana caranya berkurban? Misalnya dalam sebuah rumah ada ibu, anak-anak yang sudah menikah, dan tidak ada suami sang ibu, yakni tidak ada bapak. Siapa yang jadi kepala rumah tangga? Sudah tidak ada bapak. Nah, kepala rumah tangga biasanya bapak, kan begitu yang menafkahi. Boleh jadi di sini ada anak yang sudah menikah, yakni bagaimana kehidupan pengaturan nafkahnya di situ. Nah, apa mereka dianggap satu rumah tangga? Ada satu yang menafkahi. Nah, jadi satu bait dianggap ahlul bait, dianggap satu keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga. Siapa kepala rumah tangganya? Ya.
siapa kepala rumah tangganya. Siapa yang menafkahi mereka semua? Nah, itu yang pertama kali dituntut. Kalau punya kelonggaran harta, punya kemampuan. Sang ibu misalnya, karena sudah tidak ada suaminya, dulunya yang menafkahi bapaknya kan gitu. Boleh jadi suaminya maksudnya, sang bapak. Boleh jadi sepeninggal suami, mungkin dia dinafkahi oleh salah satu anaknya yang sudah menikah di situ. Berarti dia mengikut ke situ. Nah, dia mengikut ke situ. Yang jelas yang namanya satu, kata ulama seperti yang telah kita pelajari, yang namanya satu ahlul bait, satu rumah tangga, ya, satu keluarga dengan satu kepala keluarga yang menanggung nafkah mereka semua, maka sunnah kifayah terkait dengan mereka, satu orang mewakili di situ untuk satu keluarga tersebut yang tergabung dalam satu rumah tangga. Nah, apakah mungkin nafkahnya sendiri-sendiri satu rumah tapi punya nafkah sendiri-sendiri? Ini coba lebih diperjelas lagi bagaimana bentuk permasalahannya. Nah, jelas gambarannya itu tadi ya, kepala rumah tangga yang menafkahi, dan ini termasuk dalam bab an-nafaqah bil ma'ruf, menafkahi keluarga dengan cara ma'ruf, menyenangkan mereka. Kalau memang punya kemampuan dan kelonggaran harta, menyembelihkan hewan kurban atas nama dia, untuk dia dan seluruh anggota keluarga yang tergabung dalam satu rumah tangga tadi. Ya, yang satu kepala keluarga yang menafkahi. Nah, jadi kalau misalnya ada rumah, ada keluarga, dia punya anak. Anaknya ini sudah menikah dan punya rumah tangga sendiri, punya penghasilan sendiri. Ya, ada rumahnya juga misalkan. Nah, berarti itu sudah rumah tangga terpisah. Itu satu bait, ahlul bait tersendiri. Nah, itu ahlul bait tersendiri. Jadi ada dua rumah tangga, dua keluarga, masing-masing punya kepala keluarga yang menafkahi. Berarti masing-masing rumah itu, keluarga itu menyembelih satu untuk satu masing-masing rumah tersebut yang memang merupakan rumah tangga tersendiri. Orang tua saya berkurban tapi ia tidak tinggal bersama saya. Ia tinggal bersama adik saya di rumah yang lain. Apakah pahala bisa juga saya dapatkan karena ia juga orang tua saya? Nah, yang terpahami dari pertanyaan ini, sang penanya ini punya rumah tangga sendiri. Iya. Dia tidak tinggal bersama saya. Artinya yang bertanya ini sudah punya rumah tangga sendiri terpisah. Nah, dia kepala rumah tangganya, misalkan. Nah, atau kalau dia perempuan, wanita berarti suaminya. Ini bait tersendiri. Nah, dari keterangan ulama dan dari hadis-hadis yang ada, na'am, untuk satu ahlul bait, untuk satu keluarga, satu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah. Nah, jadi kalau sudah rumah tersendiri, rumah tangga tersendiri tidak masuk. Nah, wallahu a'lam.
Sudah. Saya membeli hewan kurban, tapi saya atas namakan salah satu saudara saya. Berarti tabarru' istilahnya. Tabarru', yakni dia berbuat baik, memperuntukkan hewan kurban itu untuk kurban saudaranya. Berarti kurban itu milik saudaranya, bukan milik dia. Di atas namakan saudaranya, berarti itu dia berikan ya cuma-cuma kepada saudaranya, saudaranya yang berkurban jadinya. Atas nama dia, bukan dia lagi. Ya. Bukan dia lagi. Nah. Maka yang tidak boleh memotong kuku yang membeli atau yang terkena hukum adalah yang berkorban, yang diberi dan dia menerimanya, kemudian dia berniat berkurban dengan itu atas pemberian tersebut, maka dia yang berkurban. Adapun ini dia tidak berkurban karena dia berikan ke orang lain. Bolehkah bersedekah kurban kepada yang non-muslim, yang fakir? Boleh. Ya. Kurban hukumnya sunnah. Ya. Sedekah yang sifatnya sunnah boleh untuk orang non-muslim. Dalam rangka untuk memikat hatinya agar tertarik senang dengan Islam, ataukah dia tetangga dekat, atau dia kerabat yang miskin, ya, boleh. Ada fatwa lajnah, ada, ulama yang lain, dan ini yang kriterianya adalah yang sifatnya tidak wajib, ya, yang sifatnya tidak wajib. Nah, maka itu boleh diberikan kepada non-muslim. Ini apakah orang yang sudah meninggal apa ini? Di atas namakan kurban. Di atas namakan kurban. Dan apakah boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Nah, sudah kita lewati keterangan sebagian ulama, termasuk Ibnu Baz mengatakan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bersedekah, ya, atas nama orang yang sudah meninggal boleh, ya, malahnya sampai termasuk Abdullah bin Mubarak, ya, mengatakan saya lebih senang kalau bersedekah atas nama orang yang sudah mati daripada berkurban atas nama dia. Jadi yang terkait dengan kurban atas nama orang mati ini tersendiri atas nama dia. Sudah kita pelajari perbedaan pendapat di antara ulama.
Ada yang membolehkan dan ada yang mengatakan bid'ah. Yang membolehkan seperti Ibnu Utsaimin, ya, itu mengatakan boleh tapi tidak menganjurkan dan menasihati untuk tidak dilakukan. Cuma beliau berpendapat kalau dilakukan sah, tapi tidak dianjurkan, tidak disunnahkan, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu sebagian ulama mengatakan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kok dilakukan. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan apabila tetap ada yang melakukan, maka dinasihatkan agar jangan memakannya. Karena ya kuat kemungkinan bahwa itu tidak sah sebagai kurban dan itu sebagai sedekah biasa atas nama orang mati, maka jangan ada yang dimakan. Sedekahkan semuanya. Nah, jadi kesimpulannya, jika ini belum dilakukan, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan berkurban atas nama orang mati. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang masih hidup ini berkurban. Kemudian dia niatkan seluruh anggota keluarganya ikut, ya, ikut di dalamnya. Nah, ikut di dalamnya, ikut meraih pahalanya. Termasuk yang mati. Ya, termasuk yang mati dari keluarganya. Apakah sah kurban jika sapi usianya kurang dari 2 tahun? Kita sudah keliling mencari tapi tidak dapat yang 2 tahun. Tidak sah. Tidak memenuhi syarat. Nah, la tadbahu illa musinnatan. Jangan kalian sembelih kecuali musinnah. Musinnah itu apa? Saniyah ke atas. Ya, sapi saniyah kalau sudah genap 2 tahun masuk ke tahun ketiga, yang 2 tahunnya genap. Nah, illa ya'sur 'alaikum fatadbahu jaza'atan min Allah. Kecuali kalau kalian kesulitan mendapatkannya, apa solusinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sembelilah domba yang jaza'ah. Ya, kalau tidak dapat sapi yang memenuhi syarat, cari domba atau kambing biasa. Nah, cari domba atau kambing biasa. Nah, kalau umurnya tidak tercapai, tidak sah sebagai kurban. Jika seorang kepala rumah tangga berkurban, apakah cucunya juga masuk? Kalau cucunya masih tergabung dalam rumah tangga dia, tinggal bersama dia dan masih dinafkahi oleh dia, maka bisa ikut. Kalau cucunya ikut sama orang tuanya, bapaknya punya rumah tangga sendiri yang menafkahi, maka tidak masuk. Karena sudah ahlu bait, terpisah, rumah terpisah. Bolehkah menunda penyembelihan hewan kurban di luar hari yang telah ditetapkan karena banyak hewan kurban? Khawatir dagingnya membusuk karena kulkas lemari esnya sudah penuh. Nah, ini bukan alasan. Nah, ya. Sepertinya masih banyak di sana yang butuh ya. Banyak yang belum dapat bagian atau bagiannya baru sedikit. Hah? Begitu. Nah, bukan alasannya. Nah. Kalau kebingungan, ya, masa, ya, bikin coto, bikin ini, kemudian undang satu kampung langsung habis. Hah?
Artinya ini bukan alasan. Nah, bukan alasan. Apakah ada hadis mengusap hewan kurban sebelum disembelih bagi yang hendak berkorban atau bersedekah? Mengusap? Buat apa diusap? Nah, Anda tidak mengetahui ada hadis yang seperti ini. Hah? Elus-elus untuk apa? Hah? Nah, di kampung memang banyak hal-hal yang seperti tradisi-tradisi seperti itu. Nah, tidak ada hadis yang membimbingkan seperti itu. Nah, jadi maju satu persatu gitu, masing-masing mengelus. Kalau itu cuma sekedar mengelus-mengelus biasa ya, tidak ada masalah. Tapi kalau ada tujuan tertentu, ada niat tertentu, keyakinan tertentu, atau keutamaan tertentu yang diyakini, menjadi bid'ah. Kalau cuma maksudnya dielus, menyayang-nyayang gitu maksudnya. Tapi kalau sampai diatur, ayo maju satu persatu, ini dulu yang ngelus, ini sudah membuat kefiah tertentu, satu cara tertentu yang nanti mengarah lama-kelamaan jadi bid'ah. Ini sudah. Saya kembali lagi. Bagaimana jika yang memiliki kemampuan berkurma adalah istri? Apakah boleh dia mengikutkan pahalanya untuk suami dan anak-anaknya? Nah, mudah-mudahan boleh. Nah, artinya dia yang mewakili untuk mewakili satu rumah yang tergabung dalam rumah tangga tersebut. Nah, artinya sekarang dia yang mewakili menafkahi. Nah, untuk menyenangkan satu rumah tersebut. Bolehkah memperlihatkan kepada hewan lain ketika menyembelih? Itu termasuk adab yang kita pelajari, yang menyenangkan hewan kurban, bukan menyakiti hewan kurban. Nah, sakit tak kira-kira hewan kurban itu kalau dia melihat kawannya disembelih? Hah? Tersakiti enggak dia? Bisa stres? Nah, jadi jangan diperlihatkan, dibawa yang mau disembelih ini di tempat tersendiri. Nah, bagaimana halnya tidak diperlihatkan pisaunya, alatnya, begitu pula tidak diperlihatkan ya ketika kawannya disembelih. Apakah boleh hewan kurban disembelih di luar hari yang ditentukan karena banyak hewannya dan para santri nantinya bisa lebih panjang waktunya untuk makan daging, sekaligus untuk efisiensi biaya lauk untuk hari-hari selanjutnya? Nah, tidak bisa jadi alasan. Nah, ya, tidak boleh melewati waktu yang ditetapkan. Nah,
Tidak boleh melewati waktu yang ditetapkan. Ini bukan udzur untuk itu. Adapun kalau masalah banyak daging bisa untuk dimakan ke hari-hari berikutnya, itu bisa dengan cara dagingnya disimpan. Nah, simpan di kulkas. Nah, sebagiannya diolah, didendeng, supaya bisa awet. Nah, jelas ini bukan tidak bisa jadi alasan untuk mengakhirkan, menunda sampai keluar waktu. Kan itu syarat. Bagaimana hukum bermudah-mudahan menembak ayam peliharaan? Padahal bila dia sedikit berusaha maka dia mampu menangkap ayam itu lalu yang ma'ruf kalau yang namanya ayam itu dikejar. Anak kecil 2-3 orang bisa menangkap. Nah. Bukan hewan liar yang diburu. Nah. Tidak boleh bermudah-mudahan seperti ini. Nah. Dan ini namanya ayam ya. Tunggu sampai malam. Ayam itu kalau malam, maghrib sudah tidak bisa melihat. Malam, hari, antum pegang tak goyang dia. Kok ditembak seperti ini? Nah, bagaimana dengan sapi yang pincang tetapi sehat dan gemuk? Sebab pemiliknya memberi makan dan minuman secara teratur. Iya, meskipun dia sehat, gemuk karena diberi makan, tetapi dia pincang. Ya. Dan pincangnya tampak. Jelas pincangnya menghalangi dia untuk berjalan beriring dengan kawan-kawannya, maka masuk dalam hadis. Nah, ini sama bantahan Ibnu Utsaimin rahimahullah kepada orang yang mengatakan justru kalau buta 2 matanya maka justru dia disayang sama pemiliknya, dibawakan makanan, malah gemuk dia. Karena tidak bisa melihat sama sekali, hanya diperhatikan makanannya. Aja kalau begitu sah. Padahal buta 2 mata, yang satu buta 1 saja tidak bisa, apalagi yang buta 2. Nah, jadi pincangnya ini adalah cacat fisik. Kalau jelas pincangnya, ya, pincangnya ini menghalangi dia untuk bisa berjalan beriring dengan kawan-kawannya, tampak berarti pincangnya, maka masuk dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Nah, tidak sah. Meskipun gemuk. Ini cacat fisik yang menghalangi sahnya jadi kurban. Ini sudah pertanyaan. Kakak saya berkurban, ibu saya juga berkurban. Nah, sunnahnya seperti yang sudah kita pelajari ya. Dalam satu rumah tangga, satu bait, satu keluarga, tergabung dalam satu rumah tangga, satu kepala rumah tangga. Seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita sudah dengar bersama Ibnu Utsaimin mengkritisi dengan dengan pedas orang yang melakukan kurban, ya, kepala rumah tangga sudah berkurban, istrinya juga berkurban, ada anaknya punya penghasilan juga berkurban, ya, ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Nah, siapa yang menjadi penanggung jawab nafkah di situ? Nah, punya kelonggaran harta,
punya kemampuan. Nah, karena ini termasuk dalam bab menafkahi keluarga dengan cara yang ma'ruf. Kalau memang sang ibu yang menafkahi mereka, meskipun sang kakak punya penghasilan, punya ini, ya tetap cukup. Nah, satu sembelihan tersebut mewakili satu keluarga, itu sunnah kifayah. Bolehkah kita melakukan tawar-menawar terhadap hewan yang akan dibeli untuk kurban? Boleh. Tidak masalah. Nah. Ya, ini mengingatkan Anda dengan terkait dengan hal-hal yang terkadang terjadi yang sangat riskan kalau ada kepanitiaan. Ketika di panitia itu misalnya menetapkan 7 orang berserikat, harganya per orang sekian. Ternyata sapi yang dibeli lebih mahal. Kemudian ada yang menutupi 1 atau 2 orang, sehingga sebenarnya sebagian ini tidak mencapai 1/7 dia. Nah, tidak mencapai 1/7. Bagiannya bukan 1/7, bagian yang sana lebih besar dari 1/7. Nah, ini hati-hati. Nah, ini hal-hal yang butuh diwaspadai kalau melalui kepanitiaan tertentu. Nah, karena minimal bagiannya 1/7, jadi artinya uangnya, ya, harga 1/7 bagian dari sapi itu harus pas. Nah, karena itu batas minimal yang harus dia miliki 1/7. Jadi kalau uangnya tidak cukup, berarti tidak mencapai syarat karena dia tidak memiliki 1/7. Kurang uangnya. Hati-hati. La ilaha illallah. Dikatakan melaksanakan kurban sapi dan berserikat 7 orang, di antara ke-7 orang tersebut terdapat 2 orang beragama Nasrani. Ikut kurban, tidak sah. Tidak sah kurban seorang Nasrani. Ini ibadah. Ini ibadah. Nah, Nasrani kok berkurban? Suruh bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Suruh meninggalkan penyembahan salib. Suruh sholat 5 waktu. Jadi muslim setelah itu ajak berkurban. Mewakili menyembelih saja, sebagian ulama sudah mengatakan tidak asal hukumnya Nasrani atau Yahudi kan ahli kitab, jika menyembelih terpenuhi syarat-syarat penyembelihan yang kita pelajari, baca bismillah dan syarat-syarat yang lain sudah kita pelajari terpenuhi semua, meskipun dia Nasrani atau Yahudi, dia ahli kitab, sembelihannya sah dengan syarat terpenuhi syarat-syarat penyembelihan seperti syarat-syarat yang berlaku pada muslim. Tetapi apabila ada hewan kurban diwakilkan ke seorang Nasrani atau Yahudi agar dia menyembelihkan, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Karena ini bukan sembelihan biasa tetapi kurban. Ini lebih fatal lagi, diajak berkurban. Nah,
berserikat berkurban pada sapi tersebut. Nah, bagaimana dengan hewan yang jelas pincangnya namun nampak kesehariannya hewan tersebut mampu berjalan bersama kelompoknya? Keterangan Ibnu Utsaimin yang kita dengar bagaimana keterangannya? Kalau dia mampu berjalan bersama kawan-kawannya, tidak ketinggalan, berarti itu termasuk pincang yang tidak tampak. Nah, jadi pincangnya itu tidak sampai menghalangi dia berjalan seiring dengan kawan-kawannya. Nah, kata Ibnu Utsaimin di Syarhul Mumti', kalau dia masih bisa berjalan tidak ketinggalan dari kelompoknya, berarti itu termasuk yang tidak tampaknya sah. Bagaimana kalau kita sudah menetapkan hewan kurban, dan merawatnya dengan baik, namun tiba-tiba terkena sakit yang tampak jelas hingga melewati batas waktu penyembelihan dan tidak mampu menggantinya. Sudah ditakyin, ditetapkan, nah, kemudian dirawat dengan baik, tiba-tiba terkena sakit, gak masalah, disembelih di waktu penyembelihan, jangan ditunda. Jangan ditunggu sembuh. Nah, karena dia sudah ditakyin, dipastikan jadi kurban. Pada saat dipastikan jadi kurban, terpenuhi syarat-syarat. Kemudian datang musibah di luar kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak ada keteledoran merawatnya. Tidak ada keteledoran. Sudah melaksanakan tugas kewajiban merawatnya, tidak melakukan keteledoran, kecerobohan. Dan tidak juga melakukan kesalahan dalam bertindak memperlakukannya. Tapi musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berkehendak, kemudian sakit, ya, yang menjadi sakit yang tampak jelas, ya, maka tetap disembelih sebagai kurban di waktunya. Tetap disembelih sebagai kurban di waktu di hari penyembelihan. Nah, sah, enggak masalah. Lain halnya kalau teledor, ceroboh, tidak melaksanakan tugas kewajiban menjaganya, ya, ditelantarkan atau diperlakukan dengan cara yang melampaui batas, sehingga sakit, berarti bertanggung jawab, harus ganti. Nah, bagaimana hukumnya arisan kurban? Seumpama arisannya 7 orang, jadi tiap tahunnya berkurban. Nah, arisan pada asalnya boleh, ya. Tidak ada embel-embelnya yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, karena arisan itu hakikatnya adalah utang piutang. Hakikatnya utang piutang. Jadi kalau ada orang yang mengumpulkan uang untuk arisan, kemudian sepakat untuk arisan, artinya sepakat untuk saling mengutangi. Cuma
sama-sama ingin duluan diutangi, kan gitu. Akhirnya penentuannya dengan cara diundi. Dia yang pertama naik undiannya, berarti dia yang duluan diutangi. Jadi yang mengutangi dia orang banyak. Kalau yang ikut arisan 10 orang, berarti yang mengutangi dia 9 orang. Nah, kemudian dia bayar. Jadi nanti sampai semuanya selesai terbayar semua. Nah, tapi kalau sudah ada embel-embelnya seperti arisan lelang motor, arisan ini itu dan arisan yang di sana akhirnya yang paling terakhir misalnya dapat bonus, ya, dia mengambil manfaat, dapat lebih banyak nilainya. Nah, atau motor yang dibeli itu akhirnya dia dapat harga yang lebih murah, berarti dia dapat manfaat dari piutang, berarti dia termasuk riba. Nah, sekarang kalau kita masuk ke bab ini sekarang, arisan, Anda sengaja menyebutkan ini untuk memberi tambih, hati-hati dengan arisan-arisan yang berkembang. Nah, karena banyak yang sudah ada embel-embelnya sampai jatuh ke riba, ya, sesuatu yang haram. Adapun arisan kurban, kurbannya kok dijadikan arisan ya? Kurban kok dijadikan arisan? Bersyarat ya nih. Artinya uang yang dikumpulkan itu harus jadi kurban. Begitu berarti maksudnya. Atau bagaimana modelnya? Apa yang dikumpulkan ini? Sapi yang dikumpulkan kemudian diundi. Uang yang dimaksud ini. Tapi bersyarat berarti. Bersyarat harus jadi kurban. Ini yang jadi masalah. Nah, ya permasalahannya sekarang terletak pada syarat. Ini sekarang kan hakikatnya apa? Utang piutang. Tapi ada persyaratan harus jadi kurban. Nah, ini yang jadi masalah. Apa benar yang seperti ini? Boleh yang seperti ini kok? Ada persyaratan utang piutang, tapi persyaratan harus jadi kurban. Nah, atau terserah, bebas. Kalau mau bebas. Arisan uang biasa, terserah yang mau buat kurban, yang mau buat yang lain, terserah, jangan mengikat. Tapi itu masuk dalam bab apakah boleh atau dianjurkan berutang agar bisa berkurban. Ya, kalau Ibnu Taimiyah berfatwa tidak mengapa untuk menghidupkan sunnah. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan jangan berutang untuk kurban. Kurban itu disyariatkan bagi orang yang mampu, punya kelonggaran harta. Kalau tidak mampu, jangan memaksakan diri. Berutang tanggung jawab. Berutang itu bukan perkara remeh. Ya. Nanti khawatir terlilit utang, tidak mampu membayar akhirnya. Nah, kalau mau menabung, ingin menyisihkan uang menabung untuk itu, tidak apa. Tapi kalau berutang resiko. Nah, yang namanya utang, Nabi SAW di masa hidupnya sebelum negara memiliki banyak harta, sebelum ada Baitul Mal, Nabi SAW kalau ada jenazah Muslim, Nabi SAW bertanya, apakah orang ini meninggalkan utang yang belum dibayar? Kalau dikatakan iya, Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian salati saudara kalian. Nabi pergi, tidak mau menyolati. Kecuali kalau ada yang mengatakan, oh saya yang menanggung utangnya, baru Nabi SAW mau menyolatinya. Sampai akhirnya Baitul Mal melimpah, Nabi SAW yang membayarkan dari negara, kas negara yang membayarkan utangnya dan disolati.
Artinya urusan utang itu bukan urusan sepele. Nah, kemudian juga Anda mengingatkan banyak arisan yang kacau. Banyak arisan yang kacau. Nah, karena masalahnya memang itu masalah urusannya adalah utang piutang ya, nggak gampang. Nah, jadi jangan bersyarat. Arisan kurban berarti bersyarat harus jadi kurban. Ini masalahnya di sini. Bagaimana hukumnya orang yang minta kupon hewan kurban dengan sengaja lalu daging kurban itu dijualnya kepada pedagang-pedagang? Wallahu musta'an. Maksudnya bagaimana? Dia memperdagangkan? Hah? Artinya dia fakir miskin. Dia minta bagian kurban. Setelah itu dia terserah dia mau diapakan. Terserah urusannya. Mau dia makan, dia mau sedekahkan lagi, atau dia mau hadiahkan, atau dia mau jual, terserah. Ya, yang penting jangan dibuang. Dia sudah jadi miliknya, tidak masalah. Dagingnya apa kuponnya? Daging kurban itu dia nyari kupon supaya dia bisa dapat bagian. Setelah dapat bagian dia jual bagiannya, tidak masalah. Nah, terserah dia. Mungkin dagingnya sudah banyak dia dapat ya. Nah, akhirnya dia jual. Dia butuh uang misalkan, butuh pakaian, sebenarnya dagingnya sudah banyak. Nah, dia jual untuk memenuhi kebutuhan yang lain, kan begitu? Tidak apa-apa, tidak masalah. Apakah yang dibagi 7 itu adalah termasuk tulang, daging dan tulang? Tulangnya mau diapakan? Tidak bisa dimakan tulangnya. Saya maksudnya bernilai kan berarti. Ya dibagi. Nah, dibagi misalkan diratakan kan begitu. Misalkan daging murni daging timbang 7 ini 7. Kemudian kumpulkan yang tulang-tulang untuk konro, dibagi 7 ini, 7 ini, 7 ini. Gitu. Nah, sama-sama dibagi rata sesuai bagiannya, puas, tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi fitnah. Nah, bagaimana hukumnya bila penyembelihan hewan kurban disiksa seperti kadang ditendang sampai kadang ya tidak boleh disiksa. Nah, harus diperlakukan dengan baik, ya, disenangkan. Bila hewan kurban itu disembelih lalu belum mati, masih ada nafasnya lalu dipotong, ya menyiksa namanya kalau belum mati. Nah, tersiksa dia. Ditunggu, dipastikan sampai benar-benar mati, biarkan ya, sampai benar-benar sudah tidak bernafas, sudah mati, baru dikerja. Nah, dipotong-potong. Habis waktu. Bolehkah disedekahkan atau dihadiahkan kulit hewan kurban dan sebagian dagingnya kepada tukang penyembelih? Nah, sudah disampaikan sebenarnya bahwa kalau itu diberikan sebagai bentuk sedekah atau hadiah kepada dia boleh. Yang jadi masalah begini.
Kalau yang ma'ruf secara adat, kebiasaan, bahwa dia penyembelih ini kalau disuruh menyembelih misalkan bukan untuk kurban atau ini, kalau dia disuruh menyembelih dia dibayar. Memang dibayar dia karena itu kerjaan dia, penghasilannya dari situ. Tapi kali ini ketika dia menyembelih kurban maka diganti dengan berarti kan itu dijadikan upah. Masalahnya di sini. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala pada hadis yang kita kunna nu'ti min indina, adalah kami memberi upahnya dari harta kami, bukan dari sembelian. Berikan upahnya seperti biasa sesuai dengan adat yang ada, berikan gajinya berapa. Setelah itu dia fakir miskin, beri sedekah. Ambil saja kulitnya, ambil dagingnya ini. Nah, jangan diakali. Itu dijadikan sebagai pengganti upahnya. Dia mungkin melobi, sudah saya tidak usah dibayar, saya ini aja. Jangan, ini upahmu. Itu ambil sedekah buat kamu, hadiah buat kamu. Begitu. Nah, lain halnya kalau memang sifatnya ini sukarela. Nah, ada misalkan keluarga kita, saudara kita atau teman kita memang pandai menyembelih dan pandai menguliti gitu kan. Jadi dia datang membantu menguliti ini, memang tidak secara biasa ta'awun seperti itu tidak dibayar gitu. Nah, kemudian nanti dia diberi bagian hadiah atau sedekah enggak masalah. Tapi kalau yang memang dia itu penyembelih yang ma'ruf, yang diketahui memang aturannya biasanya dibayar, urfnya adatnya dibayar, maka dia diberi bayaran tersendiri, kemudian diberi sedekah dengan fakir miskin. Nah, habis waktu? Hah? Oh, agak paham. Karena kira. Apakah boleh diamanahkan untuk menyembelih hewan kurban sementara kita berada di tempat yang jauh? Sudah dijawab tadi ya, supaya tidak terulang. Nah, yang seperti ini yang disampaikan tadi bahwa Ibnu Utsaimin rahimahullah punya kalam yang mengingkari cukup keras yang seperti ini. Kalau ditinjau dari sisi afdol ya jelas ya kurang afdol karena dia tidak ikut makan bersama keluarganya dari hewan kurban itu. Bagaimana hukumnya seorang wanita menyembelih hewan sementara pada umumnya laki-laki? Nah, wanita sah menyembelih. Nah, asal terpenuhi syarat-syarat. Tapi biasanya yang menyembelihlah laki-laki. Karena menyembelih itu butuh tenaga. Nah, maksudnya mungkin yang berkorban ini wanita gitu. Hah? Repot. Bagaimana? Hah? Artinya dia akan bercampur kan dengan laki-laki di sini. Dia akan terbuka, tersingkap auratnya, kelihatan lengannya akan kelihatan. Hah? Nah. Lain halnya kalau dia di keluarganya, suaminya, kakaknya, anaknya misalkan. Nah, yani mahram-mahramnya di situ yang berkumpul di tempat yang tertutup, kemudian membantu membaringkan, megangkan, kemudian dia menyembelih, mungkin lain. Dasarnya sah laki-laki sama wanita sama, yang penting terpenuhi syarat. Nah, kalau tidak seperti itu, nah, ya itu tadi yang disampaikan. Dia akan tersingkap auratnya, bercampur dengan laki-laki. Nah, jangan dipaksakan, diwakilkan aja. Nah, apakah betul ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkunjung untuk aparan untuk seluruh umatnya? Hadis dalam Sahih Muslim yang telah kita lewati. Allahumma taqabbal minni
wa min ahli baiti wa min ummati Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ahli baiti Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini untuk Muhammad, untuk keluarganya Muhammad, dan untuk seluruh umatnya. Nah, diikutkan. Nah, jika betul boleh, apakah boleh kita umatnya melakukan, meniatkan seperti itu untuk saudara muslim secara keseluruhan? Nah, ini butuh pembahasan, ya, itu dipelajari dengan baik supaya tidak keliru. Nah, karena Nabi SAW adalah pemimpin umat Nabi SAW. Nah, sementara yang tampak dari hadis-hadis yang dilakukan oleh para sahabat, nah, mereka untuk keluarganya saja. Nah, untuk keluarganya saja. Nah, yang melakukan ini cuma Nabi SAW. Seperti pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa seseorang di masa Nabi SAW jika menyembelih kurban 1 ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Nah, menyembelih, ada yang menanyakan apakah menyembelih hewan kurban dan hewan sembelihan lainnya disunnahkan menghadap kiblat, dicuci kaki dan kepalanya sebagaimana masyarakat. Nah, sudah disampaikan bahwa menghadapkan ke kiblat disunnahkan, adapun dicuci kepalanya, kakinya apa ini? Diwudukan gitu. Nah, kalau diminumi, disegarkan, nah, tidak masalah, masuk dalam menyenangkan. Kalau sampai dicuci kaki, kepalanya, apa niatnya mereka biasanya itu? Hah? Ada yang tahu? Kenapa tidak sampai dicuci kepala, kaki dan? Hah? Nah itu. Karena pernah dengar juga begitu, diwudukan. Nah, hewan kurbannya berhadas gitu. Oh, diwudukan. Ajib. Dipersiapkan mau mati, disucikan gitu. Macam-macam. Nah, dari Nabi SAW hadis-hadis yang ada, tidak ada kan? Nah, tidak ada dari Nabi SAW diceritakan bahwa dicuci kepalanya, dicuci kakinya, istilahnya diwudukan itu. Bahkan dihadapkan ke kiblat pada hadis Nabi pun tidak ada. Tetapi ada asar dari Ibnu Umar. Nah, ada asar dari Ibnu Umar. Jadi cukup dihadapkan saja ke kiblat. Jadi disembelih, disenangkan sebelumnya, misalkan diminumi, disegarkan. Nah, bolehkah seorang wanita menyentuh menyembelih hewan kurban maupun sembelihan lainnya? Nah, sudah dibahas tadi. Bolehkah berutang untuk berkurban? Nah, sudah dibahas juga tadi, ya. Kalau Ibnu Utsaimin keras, ya, mengatakan jangan. Nah, apakah boleh menyembelih dalam keadaan junub? Nah, tidak ada syarat bahwa menyembelih harus dalam keadaan suci. Nah, syarat-syarat penyembelihan adalah apa yang telah kita pelajari.
Nah, hanya saja pada syarat-syarat penyembelihan itu ada zikrullah, yakni membaca bismillah termasuk zikrullah. Berzikir kepada Allah disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil. Berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan berhadas dimakruhkan. Nabi SAW berkata, "Inni karihtu an azkurullaha illa ala tuhrin." Aku membenci menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhadas. Nah, adapun larangan yang sifatnya pengharaman orang junub untuk berzikir, ya, maka tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi atau fi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh kondisinya. Ini umum, termasuk ketika junub. Namun tidak lepas dari kemakruhan. Lepas dari kemakruhan berzikir dalam keadaan berhadas. Apa hukum memakan sembelian di saat disembelih tidak menyebut nama Allah? Apakah haram? Bangkai. Nah, Ana pernah mendapatkan hadis bahwa Nabi SAW menerima memakan yang dihadiahkan oleh orang Yahudi. Nah, bagaimana apa ini? Korelasinya. Nah, dalil itu yaitu seorang wanita Yahudiyah menyembelih kambing dan dihadiahkan kepada Nabi SAW, dimakan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu menunjukkan bahwa sembelihan ahli kitab dihalalkan untuk dimakan. Nah, dihalalkan untuk dimakan. Nah, yang rajih bahwa juga dipersyaratkan syarat-syarat sahnya penyembelihan seperti yang dipersyaratkan pada muslim. Kalau sembelihan seorang muslim dipersyaratkan syarat-syarat baca bismillah dan seterusnya, lebih-lebih lagi dipersyaratkan pada sembelihan ahli kitab. Ya. Tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Daimah Ibnu Utsaimin, kalau sembelian itu datang dari ahlinya yang bawa muslim atau muslimah, ya, atau Yahudi atau Nasraniyah, dia yang menyembelihnya dan membawanya kepada kita, kata mereka, ulama yang disebutkan ini, kita bawa sembelihan mereka kepada sah, ya, kepada hukum yang sah. Nah, dan tanpa kita harus teliti tanya. Nah, tetapi kalau kita tahu persis, kita pastikan bahwa sembelian itu tidak memenuhi syarat, jangankan sembelian Yahudi atau Nasrani, meskipun itu sembelian muslim, kalau kita tahu bahwa tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh kita makan karena bangkai. Kalau ada indikasi-indikasi yang kuat sebagai acuan yang menunjukkan bahwa sepertinya tidak memenuhi syarat, ya, dan kekhawatiran sangat besar, maka di sini tidak mengapa bersikap wara' untuk meninggalkannya. Nah, wallahu a'lam. Sudah habis waktu, ya. Nah, kita akhiri sampai sini karena waktu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita
pelajari pada daurah ini bermanfaat. Naam. Kami akhiri sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.